Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Syamsul Arifin ingin memenuhi tugas mata kuliah, yakni pengantar filsafat, yang mana jawaban atau keterangannya itu direkam melalui video, kemudian setelah itu di-upload di channel YouTube-nya masing-masing, seperti itu. Yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu latar belakang munculnya filsafat. Di sini latar belakang munculnya filsafat yaitu jika kita memperhatikan pemikiran orang barat, maksudnya pemikiran orang barat itu di sini yaitu pemikiran orang Yunani yang berpendapat bahwasanya filsafat itu ialah mencari hikmah. Nah, pendapatnya orang Yunani yaitu filsafat ialah mencari hikmah. Hikmah itu dicari oleh orang Yunani. Hikmah itu dicari, kemudian setelah hikmah itu diketahui, hikmah itu dicari untuk mengetahui suatu keadaan yang sebenarnya. Jadi hikmah itu dicari untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, seperti itu. Itu filsafat menurut orang barat atau orang Yunani kuno, seperti itu. Kemudian setelah itu filsafat, namun pernyataan filosofis itu kalau diteruskan akhirnya sampai dan berhenti suatu yang disebut agama, baik filosof timur maupun filosof barat. Mereka memiliki pandangan yang sama bila sudah sampai pada pernyataan. Bilakah sebuah pernyataan ada ini dan apakah suatu yang pertama kali terjadi dan apakah yang terakhir kali bertahan di dalam ini. Akan tetapi mereka akan berusaha untuk mencari hikmah yang sebenarnya supaya sampai puncak pengetahuan yang tinggi, yaitu Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Jadi intinya dari latar belakang itu yang menyebutkan bahwasannya filosof itu ialah ilmu yang mencari tentang hikmah. Nah, hikmah itu dicari untuk mengetahui apa itu, kemudian dari mana asal itu, kemudian setelah itu hendak ke mana itu, dan setelah itu bagaimana itu. Seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan itu ialah dicari sampai ke puncak-puncak pengetahuan itu. Nah, puncaknya seperti itu ketika berada di Tuhan yang Maha Esa. Kemudian perkembangan pemikiran filsafat spiritual kuno. Dari uraian yang saya saya sampaikan tersebut, filsafat mulai berkembang dan berubah fungsi. Dari sebagai ilmu pengetahuan menjadi semacam pendekatan kembali sebagai ilmu pengetahuan yang berkembang pesat dan terpisah satu dengan lainnya. Jadi jelaslah bagi kita bahwa filsafat berkembang sesuai perputaran zaman. Jadi filsafat itu berkembang juga, filsafat itu tidak hanya mengacu pada satu zaman, yang mana filsafat itu berkembangnya melalui perputaran zaman. Nah, kalau filsafat itu dulu berkembang pada masanya Sokrates, itu filsafat itu berkembang pada masanya Sokrates, itu perkembangan filsafat mulai dulu sampai sekarang itu memang ada, seperti itu. Memang ada perkembangan. Jadi seiring perputaran zaman itu filsafat juga berkembang juga, seperti itu. Nah, kemudian pemikiran spiritual Hindu di sini adalah konsep karma, yang berarti setiap individu telah dilahirkan kembali secara berulang-ulang dalam bentuk manusia atau binatang sehingga ia menjadi suci, sempurna dan sebagian dari jiwa intelektual atau reinkarnasi. Karma tersebut pada akhirnya akan menemukan status seorang sebagai anggota suatu kasta. Seperti itu. Mengatakan bahwa para filosof Hindu
berpikir, para filosof Hindu itu berpikir untuk mencari jalan lepas dari ikatan duniawi agar agar bisa masuk dalam kebebasan dan menurut mereka sempurna. Jadi orang Hindu itu mencari, filosof Hindu itu berpikir untuk mencari jalan lepas, seperti itu. Filosof Hindu itu berpikir untuk mencari jalan lepas, dan akhirnya mereka tersebut bisa terbebas dari bisa mencari kebebasan, seperti itu. Bisa mencari kebebasan dan kebebasan tersebut menurut mereka itu sempurna, seperti itu. Itu menurut Hinduisme. Kemudian yang kedua yaitu menurut Buddha. Pencetus ajaran Buddha ialah Siddhartha Gautama. Itu sebagai akibat ketidakpuasannya terhadap penjelasan para guru. Di sini ketidakpuasan pada seorang guru, seperti itu. Kemudian pada masa itu setelah Buddha, di sini diterangkan juga setelah Buddha itu ada kalanya Kristen. Kristen itu pengikutnya agama Kristen itu pada waktu itu tidak ubahnya seperti penganut agama lainnya, yaitu dari golongan rakyat jelata. Setelah berkembang, pengikutnya merubah ke kalangan atas akhir fikir filosof. Kemudian ia berpikir bahwasannya kemajuan zaman ini, zaman Rasul pada abad pertama sampai abad ke-8. Para filosof Kristen pada masa itu mempunyai identitas yang bervariasi dan mempunyai banyak aliran. Jadi pada masa itu, pada masanya Kristen itu mereka mempunyai banyak aliran, seperti itu, banyak aliran. Dan pada masa Kristen itu sudah muncul seorang zaman Rasul pada abad pertama itu. Pada abad pertama sudah muncul zaman Rasul, seperti itu. Kemudian setelah itu reaksi terhadap spiritual di Yunani. Reaksi spiritual merupakan salah satu aliran filsafat. Jadi reaksi spiritual di Yunani itu merupakan salah satu aliran filsafat, seperti itu. Aliran filsafat yang mementingkan keruhanian. Jadi mementingkan keruhanian saja. Mementingkan keruhanian lawan dari materialisme, seperti itu. Jadi kalau spiritualisme itu lawan dari materialisme, yaitu mementingkan keruhanian. Itu pendapat Yunani. Namun demikian ternyata ada beberapa filosof yang merasa kurang puas dengan aliran spiritual, seperti itu. Mereka menganggap aliran ini tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan ilmiah. Jadi mereka Yunani itu menganggap bahwasannya aliran spiritual itu tidak sama dengan ilmu pengetahuan ilmiah. Maka setelah mereka katakan tidak sama itu, maka lahirlah atau muncullah aliran materialisme, seperti itu. Di antara tokohnya adalah tokohnya aliran materialisme yaitu atom namanya, dan semuanya adalah materi. Di antaranya tokoh adalah Leucippus dan Democritus. Itu dua tokoh yang berperan untuk melahirkan aliran materialisme.
Kemudian lahirlah pula aliran rasionalisme. Setelah lahir aliran materialisme, maka muncul kembali aliran rasionalisme. Randentenses yang mengatakan bahwa pusat segala sesuatu itu terletak pada dunia rasio. Semesta yang lain adalah objeknya. Jadi rasio itu mengatakan bahwa pusat segala sesuatu itu berada di rasionya masing-masing. Dan dunia dan semesta dan alam semesta itu adalah objeknya, seperti itu. Itu pendapat yang dikemukakan oleh René Descartes. Seperti itu. Kemudian di sini ada pada masa itu keterangan-keterangan mengenai alam semesta dan penghuninya masih berdasarkan kepercayaan masing-masing. Nah, jadi pada masa itu ada penghuninya, maksudnya alam semesta itu ada penghuninya, kemudian berdasarkan kepercayaan mereka masing-masing. Jadi pada masa itu belum datang aliran materialisme, parasialisme itu, dan para penganut aliran itu masih belum datang, yaitu mereka berdasarkan kepercayaan masing-masing, seperti itu. Dan karena pada filosof belum puas atas keterangan itu, maka akhirnya mereka mencoba mencari keterangan melalui budinya. Misalnya dengan menyatakan mencari jawaban tentang apakah sebetulnya alam ini. Nah, ketika mulai muncul sedikit-sedikit aliran materialisme, parasialisme dan sebagainya itu, ketika muncul sedikit-sedikit, maka pada masa itu manusia itu mulai berpikir dan mencari jawaban. Mereka mencari jawaban tentang apakah sebelumnya alam ini, seperti itu. Mereka tidak merasa bahwasanya ketika mereka itu hidup berada di alam semesta, itu mereka tidak merasa bahwasanya itu mereka pada waktu itu hidup, tak merasa mereka itu hidup sebetulnya. Dan mereka bertanya, apakah sebetulnya yang berada di alam ini? Itu mereka pada waktu itu mengalami kekacauan pemikiran lah, seperti itu. Apakah identitas alam ini? Kemudian mereka mencari jawaban tentang itu. Oleh karena itu, filosof-filosof berusaha mencari inti alam. Yang pertama, filosof berusaha mencari inti alam, kemudian mereka disebut filsuf alam. Yang berusaha mencari inti alam itu mereka disebut filosof alam. Kemudian dan filsafat mereka disebut filsafat alam. Jadi pada masa itu mereka mencari filosof alam dan mereka